jiwa kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang memegang setiap hidup kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari saudara yang mungkin punya pergumulan dan saudara tahu bahwa Allah kita Allah yang setia, boleh kita angkat tangan kita sebagai tanda iman kita. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Engkau yang layak untuk kami agungkan. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Dan tetaplah Engkau di tengah-tengah kami. Jangan Engkau tinggalkan kami. Biarlah Engkau tetap ada di tengah-tengah kami, bahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jikalau Engkau hadir, sesuatu pasti akan terjadi. Yang lemah Engkau akan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan bebaskan. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu cukup bagi kami. Dan saat ini hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pertajam pendengaran kami untuk kami mendengar seperti seorang murid ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun bentuknya. Setiap roh kekerasan hati, roh ketidakpercayaan, roh acuh-acuh. Setiap panah-panah api dari si jahat, kami mau tolak, kami mau singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pergi dan tinggalkan tempat ini. Kami percaya hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini. Pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang merindukan Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Baik, selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Anugerahnya kita boleh rasakan di hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kepercayaan ini. Dan juga orang tua rohani saya, Om dan Tante, yang hari ini saya diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran yang akan memerdekakan kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2, kemudian lompat ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2, kemudian lompat ayatnya yang ke-11. Silakan dibaca. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, untuk segala sesuatu ada masanya. Terus, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ya. Ada waktu untuk meninggal. Terus, ada waktu untuk menanam. ya. Ada waktu untuk mencabut yang Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Iya, terima kasih. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat satu kebenaran. Bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini menggambarkan bahwa hidup itu merupakan satu proses. Ya, satu proses. Seperti ketika seorang anak baru dilahirkan, maka dia akan berproses. Dia akan mengalami satu proses lahir, kemudian dia mulai bertumbuh jadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan kalau kemudian jatah hidupnya sudah habis di dunia, maka dia akan meninggal. Makanya dikatakan ada waktu untuk lahir. Di sini lahir. Kalau saya suka menjadikan mimbar sebagai papan peraga saya. Di sini kita lahir. Kemudian di sini kita meninggal. Jatah hidup kita habis, semua orang sudah diberikan jatah hidup oleh Tuhan. Dan rentang waktu antara kita lahir sampai kita meninggal. Saudara, di sini ada satu proses yang harus kita lalui. Di sini kita diizinkan Tuhan mengalami begitu banyak proses. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada sukacita, ada duka cita. Ada kemenangan, ada kekalahan, ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada kesehatan, ada sakit penyakit.
Tapi tahukah saudara, proses inilah justru yang akan mendatangkan kebaikan di akhir hidup kita. Ya, hidup itu adalah proses, bukan protes. Coba katakan, hidup adalah proses. Ya, bilang sama kiri kanan ya, makanya jangan banyak protes. Nah, apalagi protes sama Tuhan gitu ya. Ya, protes sama Tuhan. Hidup itu proses, saudara. Yang harus kita lewati, yang harus kita lalui. Mengapa hari ini saya kasih satu judul, kalau saudara ingin judul atau tema khotbah, hidup itu proses. Jangan kita protes gitu ya. Karena kalau dari ayat-ayat yang tadi kita baca, minimal kita menemukan ada 2 alasan ya, mengapa saya kasih hari ini hidup adalah proses. Karena yang pertama, alasan yang pertama jelas karena segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya, itu namanya proses. Waktu itu proses. Ya, alasan yang kedua, mengapa saya kasih judul hidup itu proses dan jangan banyak protes? Ya karena memang banyak orang protes gitu. Banyak orang yang suka protes, termasuk protes sama Tuhan. Ya protes, Tuhan kenapa saya sakit? Tuhan kenapa saya susah? Tuhan kenapa saya mengalami penderitaan ini? Tuhan mengapa saya rugi? Mengapa saya mengalami pencobaan ini kok nggak selesai-selesai? Dan begitu banyak pertanyaan mengapa dan mengapa. Nah hari ini, saudara, mari kita akan melihat lebih jauh. Kalau tadi pagi, dari ayat yang sama, kemudian saya bagikan tentang bagaimana Tuhan memproses hidup kita, ya, dan di ujung dari proses itu, janji Tuhan digenapi. Ya, mengapa janji Tuhan digenapi? Mengapa percaya begitu yakin bahwa janji Tuhan pasti digenapi? Nah, tadi pagi saya sudah sampaikan ada minimal 3 alasan ya, mengapa kita begitu yakin bahwa Tuhan itu akan menggenapi setiap janjinya. Karena yang pertama, karena perkataan Tuhan itu benar dan tepat. Ya, kemudian karena Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah. Kemudian yang ketiga, karena Tuhan tidak mungkin berdusta. Maka pasti apa yang dijanjikan akan digenapi dalam hidup kita. Nah, dalam ibadah yang kedua ini, saya akan bawa saudara untuk melihat bagaimana sikap hati kita di dalam kita menghadapi prosesnya Tuhan. Kalau tadi bagian Tuhan, ya, untuk menolong kita, memberkati kita, menggenapi janjinya yang pasti, karena firman Allah itu ya dan amin, janjinya pasti digenapi, itu bagian Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagian kita, bagaimana sikap hati kita menghadapi pencobaan, bagaimana sikap hati kita menghadapi proses hidup yang mau tidak mau, siap tidak siap kita harus lalui. Mari sekarang kita akan lihat dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Ya, Yakobus pasalnya yang pertama atau pasal 1 ayatnya yang kedua dan seterusnya, kita akan menemukan ada beberapa rahasia, beberapa sikap hati yang harus kita miliki menghadapi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Silakan, Yakobus 1 ayat 2 mulai. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, terus? Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Terus? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, oke, sampai sini saja dulu ya. Nah, sekarang dari ayat ini kita akan menemukan bagaimana sikap hati kita yang seharusnya pada waktu kita menghadapi pencobaan, pada waktu kita menghadapi proses hidup. Saudara, kalau kita melihat sampah di jalan, maka biasanya sampah itu membuat pandangan mata kita tidak enak. Ya, orang suka buang-buang sampah. Tapi tahukah saudara bahwa sampah yang nampaknya dilihat saja sudah tidak enak, sudah tidak punya nilai ekonomis kelihatannya sudah tidak laku lagi. Tapi ketika sampah ini jatuh di tangan orang yang kreatif, sampah ini bisa didaur ulang,
Maka sampah yang tadinya kelihatan kotor, yang dilihat tidak enak, mengganggu pandangan mata kita, yang tidak punya nilai jual, tetapi setelah sampah ini didaur ulang oleh tangan-tangan yang kreatif, oleh tangan-tangan pengrajin, kemudian jadilah sampah-sampah itu menjadi barang-barang yang indah, yang bermanfaat, yang berguna, yang memiliki nilai jual, nilai ekonomis, sehingga saudara, sampah ini bisa mendatangkan income bagi orang-orang yang memungutnya, ya. Mungkin bukan dia yang mengolahnya, tapi dia jual kepada orang lain, dan orang lain itu kemudian yang mengolah, saudara, menjadikan barang-barang yang berguna. Misalnya dari sampah, saudara, bisa jadi tas, betul? Dari sampah bisa jadi alas, apa itu? Yang biasa di depan rumah ada tulisannya welcome itu. Welcome, keset, ya. Banyak juga dari sampah-sampah, bisa jadi sandal, bisa jadi souvenir, ya. Saudara, saya pernah lihat di televisi bungkus-bungkus minuman, ya, yang tidak berharga, yang itu bisa mengotori jalanan, diambil sama orang kreatif, lantas digunting-gunting, dibentuk jadi topi, dijual, laku. Tahukah saudara, kalau tangan manusia saja bisa sekreatif itu, menjadikan sampah berubah menjadi barang-barang yang bermanfaat, barang-barang yang berguna, bahkan bisa mendatangkan keuntungan, terlebih tangan Tuhan. Amin. Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat sekalipun, kalau jatuh ke tangan Tuhan, maka orang ini bisa dibentuk oleh Tuhan sehingga nampak jadi indah, bahkan hidupnya bisa berguna, bisa bermanfaat. Nah, pencobaan itu saudara, memang bagi sebagian orang terkadang kelihatan seperti sampah yang kotor, yang buruk, yang tidak, mana ada sih orang yang suka ngumpulin sampah di rumah tanpa diolah, kecuali orang-orang yang kreatif, ya. Sudah ada sampah berhari-hari di situ dibiarkan, tentu tidak, ya. Tentu dia akan buang sampah itu, saudara, karena bagi sebagian orang sampah itu sesuatu yang mengotori, tapi bagi orang yang lain sampah itu berkat. Sampah itu bisa jadi duit. Ya. Kalau manusia bisa mengubah yang kelihatannya buruk jadi baik, terlebih Tuhan kita. Ya, Tuhan juga sanggup mengubah pencobaan yang kita alami, penderitaan, keburukan-keburukan yang kita alami, justru bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Ayat yang sudah sering kali kita baca yang terkenal, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan bisa mendatangkan mujizat melalui api penderitaan seperti yang dialami Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ya, Tuhan bisa mendatangkan keberhasilan melalui kegagalan yang dialami oleh Simon Petrus. Ya, dan Tuhan sanggup untuk mendatangkan kemenangan melalui peperangan, melalui perjuangan, melalui masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi. Nah, sekarang kita akan melihat syarat untuk mengubah pencobaan atau keburukan menjadi kebaikan. Itu ditentukan dari sikap hati kita. Ya, ketika kita diproses oleh Tuhan, maka sikap hati kita akan menentukan hasil akhir. Tadi pagi saya berkata begini, baju yang saya pakai ini tidak tiba-tiba ada di toko. Ya, nah ini kebetulan kemarin dibelikan sama istri saya, supaya warnanya senada dengan bajunya, walaupun kulitnya nggak senada. Ya, jadi dibelikan warna yang hijau, ya supaya matching gitu ya. Daripada saya pakai ungu dia hijau. Ya, ini baju nggak tiba-tiba ada di toko. Ini lewat proses yang panjang. Mulai dari pembuatan kain. Dan setiap proses itu ada harga yang dibayar. Ada harganya tuh. Untuk membuat kain. Ya, dari bahan yang plain tekstil atau animal tekstil. Ya, yang terbuat dari bahan binatang, wool, ulat sutra dan sebagainya. Atau dari kapas yang dari tumbuh-tumbuhan. Untuk mendapatkan itu semuanya ada harga. Petani kapas. Ya, menjual ada harga. Kemudian diolah jadi benang, ya itu ada harganya lagi. Semua nggak gratisan, saudara. Ya ada harga.
Setelah jadi benang kemudian dijadikan kain. Ada harganya lagi, ada ongkosnya lagi, semuanya butuh kos. Ada harga. Setelah jadi kain, kemudian jatuh ke tangan tailor, ya, di penjahit. Ya, itu ada harganya lagi. Sampai kemudian berada di sebuah toko baju. Semuanya itu ada harga. Dan semuanya membutuhkan satu proses yang begitu panjang. Tidak tiba-tiba muncul, ya, tidak tiba-tiba ada langsung baju. Begitu pula saudara, ya, Tuhan akan memproses hidup kita sampai hidup kita ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Seperti baju ini. Ya, kalau ini masih dalam bentuk kain kapas nggak berguna bagi saya. Tapi harus diproses semuanya. Kalau masih kain saja juga belum berguna. Masa saya khotbah cuma pakai tutup kain begini. Nanti saudara pikir, wah ini pendeta Sugeng sudah jam 7:05. Ya, sudah stres berat mungkin. Ya, jadi ini prosesnya panjang. Sampai kemudian bisa kelihatan bagus. Bagus kan? Istri saya lihat, wih Koko jadi tambah ganteng katanya. Oh iya dong. Ya, mesti dia bilang suaminya ganteng. Nah, repot kok bilang suaminya orang yang ganteng. Ya, oke. Nah, mari sekarang kita akan lihat. Ada 4 macam sikap hati yang harus kita miliki. Supaya kita bisa mengubah keburukan menjadi kebaikan. Supaya dalam proses itu kalau sikap hati kita benar, hasilnya baik. Kalau sikap hati kita salah, hasilnya jadi tambah buruk. Keburukan akan tetap menjadi keburukan, bahkan tambah buruk kalau sikap hati kita salah. Tapi kalau sikap hati kita benar, seburuk apapun yang kita alami, masalah itu, ya, dalam proses itu sikap hati kita benar, maka seburuk apapun Tuhan sanggup ubah, semudah membalik telapak tangan, mengubah yang buruk jadi baik. Amin. Bisa percaya? Ya, tapi percayanya agak ugah-ugahan. Ya, kalau saudara betul-betul percaya Tuhan sanggup mengubah keburukan saudara alami, semudah membalik telapak tangan. Mudah atau susah ini? Coba begini semua. Oke, saya hitung sampai 3 ya, kemudian kita balik. 1, 2, 3. Nah, gampang nggak? Gampang? Segampang itulah Tuhan mengubah keburukan kita menjadi kebaikan. Seringkali yang mempersulit sikap hati kita. Karena sikap hati kita salah. Sehingga mempengaruhi perkataan kita juga salah. Sehingga mempengaruhi keputusan kita juga salah. Sehingga mempengaruhi perbuatan kita, tindakan kita juga salah. Hasilnya salah kuadrat malah nanti. Ya, jadi sikap hati akan menentukan keburukan itu jadi kebaikan atau keburukan tetap tinggal sebagai keburukan. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Setelah 20 tahun sekian saya jadi full timer melayani. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Dan itu menuntut sikap hati saya. Kalau sikap hati saya salah, hasilnya bukan kebaikan. Tapi ketika sikap hati saya benar, yang buruk itu bisa jadi yang kebaikan bagi saya. Ya, saya nggak ada waktu untuk menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi kesaksian firman Allah ini justru yang akan membuat Anda mengalami terobosan-terobosan dalam hidup. Ya, yang pertama, tadi kita sudah baca di ayatnya yang kedua. Sikap hati yang pertama adalah, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anda garis bawahi kata anggaplah. Nah, anggaplah. Sikap hati yang pertama, kata kuncinya ada di kata anggaplah. Kata ini memiliki pengertian mengenai pandangan kita. Sikap hati kita yang benar terhadap masalah. Anggaplah pencobaan itu sebagai satu kebahagiaan. Wah, ini agak sulit ini. Kalau pencobaan kok mendatangkan kebahagiaan, kita memandang pencobaan sebagai kebahagiaan. Bagaimana bisa? Bagaimana caranya? Kita bisa memandang, menganggap sebagai satu kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, orang rugi kok dibilang bahagia. Kalau untung itu bahagia. Kan begitu ya? Bahasa sederhananya. Jatuh ke dalam pencobaan, kok bahagia?
Tapi ini cara untuk kita melewati proses. Jadi pada waktu kita diproses, maka sikap hati kita yang pertama adalah, Tuhan terima kasih lewat proses ini, aku gak ngelihat prosesnya. Kita punya anggapan bahwa lewat proses ini nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan di ujungnya. Ya, ini sikap hati yang pertama yang mesti kita miliki. Ya, ini bicara tentang pandangan atau sikap hati kita terhadap masalah. Bukan soal benar atau salah, tetapi bagaimana respon kita, reaksi kita dalam kita menghadapi persoalan, permasalahan seperti juga yang dialami oleh Ayub. Ya, Ayub itu punya anggapan yang benar terhadap penderitaan. Punya pandangan yang benar, punya sikap hati yang benar terhadap penderitaan. Coba tolong dibaca. Ayub 23, ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayat 10, silakan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku. Seandainya ia menguji aku, memasukkan aku ke dalam ujian, ke dalam cobaan, ke dalam penderitaan. Terus? Aku akan timbul seperti Nah, ini anggapannya, pandangannya. Aku akan muncul seperti emas. Jadi Ayub tidak melihat proses yang berat itu. Tapi Ayub menganggap proses ini akan menjadikan dia keluar sebagai emas yang murni. Jadi Ayub dimurnikan melalui ujian dan penderitaan. Ya, nanti sebentar sore saya akan bicara tentang Ayub lebih jauh. Ada 5 perkataan Ayub yang sangat terkenal. Dan waktu saya baca, saya pelajari itu luar biasa. 5 perkataan Ayub yang sangat terkenal, yang itu sudah memberkati kehidupan saya dan begitu kehidupan banyak orang. Ya, saya nggak akan bagikan di pagi hari ini, sebab tidak akan selesai nanti. Ya, jadi itu bagian untuk yang sore. Oke, jadi yang pertama adalah sikap hati yang benar terhadap masalah, menganggap atau memandang masalah bukan sebagai masalah. Tapi menganggap dan memandang sebagai masalah, sebagai satu kesempatan untuk kita bisa timbul seperti emas. Sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Ya. Kemudian, sekarang kita lihat yang kedua. Ya. Yang kedua, kita kembali. Jadi yang pertama adalah sikap hati yang benar ya. Pada waktu kita masuk dalam proses, karena hidup itu adalah proses. Yang pertama kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap proses itu sendiri, terhadap masalah yang kita hadapi. Kemudian sikap hati yang kedua, ayatnya yang ketiga, Yakobus 1, tolong dibaca sekali lagi. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, yang kedua saudara, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam pengertian yang lain, sebab kamu tahu adalah sebab kamu mengerti. Jadi sikap hati yang kedua adalah sikap hati yang mengerti. Ya, jadi yang pertama tadi sikap hati yang benar dalam merespon proses pencobaan penderitaan. Yang kedua, sikap hati yang mengerti. Di sini saudara Yakobus sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk bisa mengubah pencobaan menjadi kemenangan, menjadi kebaikan, maka kita harus memiliki hati atau sikap hati yang mengerti mengapa pencobaan itu ada. Ya, kita harus tahu apa sih tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami cobaan dan penderitaan. Ini sikap hati yang kedua, sikap hati yang mengerti. Mengapa kok aku mengalami pencobaan? Kalau di ayat yang ketiga tadi, jawabannya di situ karena Tuhan sedang mengizinkan supaya ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Itu artinya kita harus mengerti bahwa iman pasti akan diuji. Ya, jadi kita harus punya sikap hati yang kedua nih. Sikap hati yang selalu mengerti bahwa iman kita suatu saat cepat atau lambat pasti akan diuji.
Makanya kalau kita saudara ikut Tuhan hanya karena berkatnya saja, kita tidak mengerti bahwa kalau ikut Tuhan juga pasti kita harus melewati ujian. Ya, setiap iman orang percaya itu harus diuji. Ujian terhadap iman itulah yang akan menghasilkan ketekunan. Ya. Ada satu kalimat begini. Tuhan selalu menguji kita untuk mengeluarkan semua yang terbaik dari diri kita. Tapi iblis menguji kita atau mencobai kita untuk mengeluarkan semua yang terburuk dalam hidup kita. Jadi kalau iblis menguji seseorang supaya dia tambah buruk, semua yang buruk itu nampak. Itu kalau iblis. Tapi kalau jatuh di tangan Tuhan, ya, ujian itu, saudara, pencobaan itu kita alami, tetapi kita ada di tangan Tuhan, maka Tuhan akan pakai ujian itu justru untuk mengeluarkan semua yang terbaik yang ada di dalam diri kita. Ya, karena Tuhan pakai pencobaan untuk mendatangkan apa? Kebaikan, itu ayatnya. Jadi lewat pencobaan-pencobaan itu kita jadi tambah baik. Ya. Jadi ada orang yang dulunya sikapnya tidak baik. Tapi justru setelah mengalami banyak cobaan, ya, dan dia ada di tangan Tuhan. Ini orang yang tadinya jahat, tidak ada kebaikan dalam hidupnya, jadi begitu rupa kebaikannya. Sebaliknya ada orang yang tadinya begitu kelihatannya baik, ngalami pencobaan, responnya salah. Kalau respon salah jatuh ke tangan iblis. Kalau respon benar jatuh ke tangan Tuhan. Ya, kalau respon kita salah, sikap hati kita salah, kita nggak ngerti dengan cobaan itu, kita jatuh ke tangan iblis, yang buruk nanti yang keluar. Ya, nah, coba sekarang saya ajak saudara untuk melihat satu ayat yang, ini ayat sudah mengubah hidup saya bertahun-tahun. Saya mau share hari ini. 1 Korintus 10. Ya, 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Silakan 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, jadi pencobaan yang kita alami itu apa? Pencobaan biasa, terus? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Terus? Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Ya, saudara, jadi sikap hati yang kedua tadi adalah sikap hati yang mengerti. Mengerti apa? Satu, kita harus mengerti bahwa iman harus diuji. Iman pasti akan mengalami ujian. Yang kedua, ya, kita harus mengerti bahwa Tuhan bisa pakai ujian, cobaan, proses mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, yang kita harus mengerti, kalau kita menghadapi pencobaan, kalau kita diproses Tuhan, pencobaan itu pencobaan biasa. Nah, ini kita mesti ngerti. Ya, bilang sama kiri kanan, pencobaanmu biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, jadi ini kata firman Allah. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ini kita mesti ngerti. Ya, kita perlu mengerti dan memahami. Bukan hanya biasa, tetapi dikatakan tidak melebihi kekuatan. Tidak melebihi kekuatan. Ini harus kita mengerti. Selanjutnya harus kita mengerti lagi apa? Supaya sikap hati kita betul-betul ngerti. Ya, sehingga kita bersikap yang benar terhadap pencobaan. Kalau sikap kita benar, kita jatuh ke tangan Tuhan, jadi baik. Tapi kalau sikap hati kita salah, jatuh ke tangan iblis, jadi tambah hancur, jadi tambah rusak. Yang harus kita mengerti lagi apa? Tuhan itu setia. Ya, bukan hanya setia, Dia sudah menyediakan jalan keluar. Adakah di antara jemaat yang hadir hari ini engkau sedang mengalami pencobaan yang kau rasa terlalu berat penderitaanku ini? Dengarkan baik-baik. Yakini ayat ini, sudah ada jalan keluar. Kok diam semua? Sudah ada jalan keluar. Sudah ada jalan keluar. Sudah ada jalan keluar. Ya, kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik dong, bukan buat saya. Ya, saya nggak perlu ditepuki tangan Tuhan Yesus, yang kita kasih tepuk tangan firman-Nya. Ya, Dia yang menyediakan, Dia sudah menyediakan jalan keluar.
kepada kita. Ini yang harus kita ngerti. Sehingga ketika kita masuk dalam pencobaan, sikap hati kita ngerti, oh sudah ada kok jalan keluarnya. Kapan? Ya belum tahu, yang penting sudah ada. Firman-Nya berkata, dia akan memberikan jalan keluar. Walaupun kita belum melihat itu jalan keluarnya. Seperti pujian mengatakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Terus, pengharapanku hanya padamu. Amin. Walaupun kita belum melihat jalan keluarnya. Walaupun jalan-jalan Tuhan tak terselami. Kayak tadi pagi saya bicara. Apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir gak bisa diselami oleh manusia. Karena kalau semua pekerjaan Tuhan bisa diselami oleh manusia, berarti Tuhan kita hanya sebesar otak manusia. Kalau semua yang Tuhan lakukan bisa kita mengerti dengan otak kita, berarti Tuhan hanya sebesar otak kita. Betul? Kalau kita nggak ngerti, ya itulah Tuhan. Kehebatan, kebesaran Tuhan. Sehingga otak kita nggak mampu untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Meskipun nggak mampu memahami, meskipun nggak bisa melihat, itu jalan yang harus kita pilih, yang harus kita tempuh. Tapi hati kita tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Ya, sama itu kereta kalau di Eropa. Ya, itu lewat terowongan yang berkilo-kilo. Itu masinisnya nih, ini ada jalan keluarnya enggak ini? Ya, ragu-ragu dia. Tidak, dia tahu walaupun enggak kelihatan dia tahu. Setelah sekian kilo, mungkin berapa puluh kilometer, ada jalan keluarnya di sana. Jadi orang di Eropa kalau bangun terowongan itu bukan hanya bikin goa. Yang enggak ada jalan keluarnya mesti balik lagi. Ya, ada pintu masuk, ada pintu keluarnya. Begitu pula Tuhan. Kita tidak sedang dimasukkan ke dalam goa. Kita hanya masuk ke dalam terowongan di mana di ujungnya ada jalan keluar. Walaupun kita belum melihatnya, ada jalan keluar. Ya, saya berdoa supaya Anda sebentar pulang ke rumah dengan satu keyakinan. Selama ini mungkin Anda belum melihat jalan keluarnya. Engkau melangkah dengan pasti bahwa jalan keluar itu suatu saat engkau akan lihat. Ya. Nah, saudara, kemudian yang selanjutnya kita juga harus mengerti bahwa pencobaan itu justru akan mendewasakan kita. Ya. Kita dewasa bukan karena apa yang kita dengar, tapi kita dewasa karena apa yang kita lakukan. Ya. Kalau kita melakukan kebenaran, itulah yang akan mendewasakan kita. Yakobus 1 di ayatnya yang keempat. Ya. Coba dibaca lagi ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Nah, terjemahan lain supaya kamu menjadi dewasa. Ya, supaya kamu menjadi dewasa. Terus? Dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, karena kata sempurna ini bahasa aslinya teleios. Teleios itu artinya dewasa. Jadi ternyata saudara, proses hidup, pencobaan, penderitaan, kesukaran. Kalau respon kita benar, sikap hati kita benar, sikap hati kita mengerti, justru semua yang gak enak, yang gak baik, yang buruk ini bikin kita jadi dewasa. Gak kanak-kanak terus. Ya, mau dewasa? Amin. Syarat utama menjadi mempelainya Tuhan, syarat paling utama, dewasa. Mana ada orang tua nikahkan anaknya 9 tahun, belum dewasa? Ya, ayo, nah kamu, saya mau kasih kawin itu sama anaknya, papa punya relasi. Daripada nanti dia kawin sama orang lain. Ya, supaya enggak didului orang lain, dah saya kasih kawin kamu, biar masih 9 tahun. Yang di sana baru 12 tahun. Belum dewasa, ada begitu. Saya rasa ini kembali lagi, orang tua jam 7 lewat 5 lagi nih. Ya, masih anak-anak kok. Mana bisa dinikahkan? Yang bisa dinikahkan itu yang sudah dianggap dewasa. Sama, yang bisa menjadi mempelainya Tuhan itu siapa? Yang dewasa. Coba katakan, dewasa. Makanya kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, kalau ada no, mama belikan mah. Enggak,
Om lagi flu. Wah, gulung kuming. Apa itu gulung kuming? Orang Jawa bilang. Guling-guling di lantai. Nangis. Ngambek. Karena permintaannya nggak dikasih. Itu kanak-kanak. Kalau orang yang dewasa tidak akan begitu. Ya, tidak akan suka ngambek. Ya, makanya kita harus betul menjadi dewasa. Kita tinggalkan sifat-sifat ya kanak-kanak saudara yang membuat kita tidak bisa menjadi mempelainya Tuhan. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita kembali di ayatnya yang keempat tadi, Yakobus pasal 1. Jadi sikap hati, kita sudah menemukan dua sikap hati. Yang pertama sikap hati yang benar di dalam merespon proses itu. Kemudian yang kedua sikap hati yang mengerti. Kenapa kok aku mengalami penderitaan? Apa sih tujuan dari penderitaan itu dan seterusnya kita sudah lihat tadi. Nah sekarang yang ketiga, ya yang ketiga di ayatnya yang keempat tadi dikatakan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Biarkanlah. Garis bawahi kata biarkanlah. Biarkanlah ini menggambarkan sikap hati yang berserah. Ya, sikap hati yang ketiga. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita sudah diproses oleh Tuhan, milikilah sikap hati yang berserah. Biarkanlah. Itu atau kehendak yang diserahkan kepada Tuhan. Jadi ingat bahwa sasaran Tuhan, target Tuhan dalam hidup kita adalah untuk mendewasakan kita. Ya. Dan coba saya tambahkan satu ayat lagi ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Supaya Tuhan bisa mengerjakan atau mendewasakan kita. Kaitannya dengan sikap hati kita yang berserah kepada kehendak Tuhan. Efesus pasal 2. Efesus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke 8 sampai 10. Silakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, kasih karunialah yang menyelamatkan kita oleh iman. Tapi jangan ini diterjemahkan salah. Sebab sekarang ada gereja termasuk di Manado. Barusan saya ada satu hamba Tuhan, seorang gembala yang share dengan saya. Ada satu gereja di Manado yang menganut satu ajaran tentang kasih karunia yang besar. Ya, jadi semuanya dikerjakan kasih karunia. Jadi kita nggak perlu bikin apa-apa. Ya, dia mengajar kita berdoa atau berdosa tetap Tuhan sayang, nggak mempengaruhi keselamatan kita. Ya, di situ diajarkan nggak perlu tunduk lagi kepada otoritas karena semuanya kasih karunia. Ya, beberapa anak-anak muda di gereja-gereja yang terkenal di sana sudah banyak yang kesedot. Ini anak-anak muda yang kompromi. Ya, anak muda yang kompromi dengan dosa. Tadi beberapa gereja ada yang 6 orang, ada yang 20 orang, sekian banyak. Teman saya cerita, ya dia bilang, Pak Sugeng, ya 6 saya punya anak-anak berpotensi, ya pindah ke sana. Dan suatu saat ketemu, ya dengan satu orang yang dulunya pemain musik di gereja, cinta Tuhan, sungguh-sungguh, ketemunya sudah merokok. Ya. Dia bilang apa? Semuanya karena kasih karunia. Walaupun saya merokok, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap cinta. Nggak mempengaruhi keselamatan saya. Ya, dan yang lebih parahnya lagi, dengan bangga dia ngomong begini, saudara. Ini menurut teman gembala yang ada di Manado. Dia katakan, saya sudah ceraikan istri saya. Ya, begitu bangganya. Ya, sudah minum segala macam, saudara. Dan ini orang-orang yang kompromi, banyak yang lari ke situ. Menerjemahkan salah kasih karunia. Memang kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Ya, saudara, hati-hati. Apakah ini sudah masuk di Makassar? Ya, pelajaran tentang kasih karunia. Ya, di Manado sedang berkembang, ya.
Tapi perkembangannya dari anak-anak muda banyak gereja yang pindah karena sudah diajar nggak tunduk lagi, nggak hormat lagi. Kita nggak tunduk, nggak hormat, nggak submit sama orang tua, sama pendeta, sama otoritas, nggak jadi masalah. Karena semuanya karena kasih karunia. Ya, ini ajaran akhir zaman yang bisa menyeret orang, saudara ya, ke dalam kebinasaan. Terus itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, ini ayat ini katakan, bukan hasil usaha kita. Jadi nggak perlu lagi lah kita mau hidup saleh, nggak perlu lagi lah kita taat, nggak perlu lagi lah kita berdoa. Kita mau taat atau tidak taat, berdoa atau tetap berdosa, Tuhan tetap sayang, itu yang ditekankan. Terus? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, saudara ya, jadi kita harus mengetahui pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk kita itulah keselamatan. Ya, tetapi juga kita harus tahu pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kita, yaitu pengudusan. Semalam saya bicara di IJS, Tuhan belum bisa mengutus engkau sebelum Tuhan menguduskan. Pengutusan itu selalu didahului dengan pengudusan. Tuhan belum bisa bekerja melalui saya sebelum Tuhan bekerja di dalam diri saya. Tuhan bekerja untuk saya, menyelamatkan saya. Tuhan bekerja di dalam diri saya untuk menguduskan saya. Dan Tuhan bekerja melalui saya untuk saya bisa melayani orang lain. Nah, itulah yang Tuhan kerjakan di dalam diri Musa. Kemarin saya bicara di anak muda. 3 fase hidup Musa yang besar, dari 120 tahun itu dibagi jadi 3, 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun kedua di padang gurun Midian, 40 tahun yang ketiga dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Pada waktu masih di Mesir, Musa berkata, I am something. Saya ini orang hebat di Mesir. Ya, aku ini panglima yang ditakuti. Tapi tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Ketika dia berkata, I am something. Tuhan perlu lucuti Musa di padang gurun Midian 40 tahun. Setelah dilucuti Tuhan datang. Musa sekarang pergi ke Mesir lagi, bebaskan umatku. Lantas Musa berkata, I am nothing. Aku bukan siapa-siapa Tuhan. Ya, kenapa bisa ngomong begitu? Tadinya I am something, sekarang I am nothing. Aku nggak ada apa-apanya. Karena memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan bekerja di dalam diri Musa lebih dulu. Umur 80 tahun, dengan tanda-tanda ajaib yang Tuhan berikan, Musa pergi ke Mesir, membebaskan orang Israel. Berjalanlah 40 tahun kemudian. Sampai di Gunung Moab, nggak sampai masuk tanah perjanjian. Musa lebih dulu, ya, dia diangkat di sana. Apa yang dia katakan? God is everything. Kalau tadi I am something, dilucuti jadi I am nothing. Gak ada apa-apanya lagi. Kalau dia bisa dipakai bukan karena Musa. Kalau dia bisa dipakai oleh Tuhan, dia bisa berkata, God is everything. Tuhan segala-galanya. Saudara, jadi kasih karunia itu jangan sepotong-sepotong. Ya, jadi kembali kepada sikap hati yang berserah. Ya, kalau memang Tuhan izinkan kita harus melalui proses seperti Musa 40 tahun. Berserah. Ya, berserah kepada kehendak Tuhan dan juga kepada waktunya Tuhan. Nah, kadang-kadang kita berserah kepada kehendak Tuhan, tapi waktu kita nggak berserah. Kita menyerah, kelihatannya menyerah sama Tuhan, tapi masalah waktu kita belum berserah. Kita maunya Tuhan hari ini Tuhan. Mari saudara kita terutama saya belajar untuk memiliki sikap hati yang berserah ketika Tuhan izinkan melewati lembah-lembah kekelaman. Ketika Tuhan izinkan mengalami proses. Ya, kita harus memiliki kehendak yang diserahkan sebagaimana ajaran Tuhan Yesus, ya. Dalam doa Bapa kami juga ada, jadilah kehendakmu. Itu sikap hati yang berserah. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tuhan Yesus juga begitu. Pada waktu mau meminum cawan, ya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Ini sikap hati yang berserah
di dalam menghadapi salib, dalam menghadapi proses ya pencobaan. Baik ya. Nah, saya lihat jam. Tinggal beberapa. Coba kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur 37. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Silakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya, serahkan. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan yakin, percaya kepadanya. Maka Tuhan akan bertindak. Ya, seringkali kita mau Tuhan bertindak, tapi kita juga bertindak, belum berserah. Kita kayak mau bantu Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Ya. Dan hakmu seperti siang. Apa yang menjadi kebenaran kita, apa yang menjadi hak kita, itu akan muncul seperti terang atau seperti siang. Apa yang sudah memang menjadi bagian kita, itu pasti akan diberikan oleh Tuhan kalau kita berserah. Terus 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, berdiam diri, ya berdiam diri di hadapan Tuhan. Nantikan. Kalau bicara nantikan berarti penyerahan dalam hal waktu, berserah, terserah kapan Tuhan mau tolong kita. Ya, yang pasti waktu Tuhan itu tepat, waktu Tuhan yang terbaik. Ya. Nantikanlah dia. Pada waktu kita menanti, ada orang lain lebih berhasil dari kita. Ya, maka dikatakan, jangan marah karena ada orang yang berhasil dalam hidupnya. Mungkin mereka berhasil karena melakukan tipu daya. Ya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8, berhentilah marah. Ya. Dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, jadi kalau sikap hati kita pada waktu kita masuk proses, saudara, kita marah. Ya, kita panas hati. Itu justru akan membawa kita kepada kejahatan. Sekali lagi, sikap hati yang ketiga ini penting. Sikap hati yang berserah. Ya, beberapa kali Tuhan proses kami, suami istri dalam pelayanan. Apa yang kami lakukan? Berserah. Ya, orang ngomong begini, ngomong begitu. Tuduhan ini, tuduhan itu. Segala macam. Saya hanya berkata kepada istri, sudah. Kita serahkan saja sama Tuhan. Kita tidak hidup dari apa kata orang. Ya, tapi saya hidup dari apa kata Tuhan. Saya tidak hidup dari apa kata orang tentang saya. Tapi saya hidup dari apa kata Tuhan tentang diri saya. Dan keluarga. Ya, saudara. Sebab kalau kita selalu merespon. Ya, namanya perkataan orang. Ya, 10 orang. Jangankan 1000 orang. 10 orang saja tidak 10-10-nya itu yang setuju, ada juga yang ya dengan pendapatnya. Kalau kita selalu memberikan telinga kita kepada perkataan orang, kita merespon yang salah. Selalu saya kadang-kadang bercanda begini, kalau anjing menggonggong, jangan ikut menggonggong. Loh iya toh? Kalau anjing menggonggong, jangan ikut menggonggong. Anjing menggonggong, sugeng berlalu. Ya, ngerti maksudnya? Kalau anjing menggonggong jangan ikut menggonggong. Karena ada orang gitu, waduh, dia nggak mau kalah, ikut menggonggong. Kalau dia ikut menggonggong sama-sama apa? Kalau ikut menggonggong sama-sama apa? Loh kok? Ya, sama-sama RW. Nasibnya jadi RW. Jadi kalau ada anjing menggonggong jangan ikut menggonggong. Ya, kalau anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya. Saudara, kita tidak hidup dari perkataan orang tentang kita, tapi kita hidup dari perkataan Tuhan tentang kita. Ya. Jadi kalau menghadapi berserah saja. Ya.
Kalau kita berserah, saudara, pembelaan datang. Dan betul. Ya, 16 tahun kami melayani di Manado, beberapa kali Tuhan proses. Ya, dan saya sudah terbiasa belajar dari orang tua rohani kalau menghadapi masalah, karena dulu saya pernah tinggal juga di pastori di Gunung Merapi. Kalau menghadapi masalah lebih banyak ya berlutut, berserah. Saya ingat sekali nasihat orang tua rohani saya, Om Paulus, yang berkata, Sugeng, kalau ada orang ngomong kamu, ya jangan sedikit-sedikit kamu urus. Orang ngomong ini kamu urus, orang ini kamu urus, nanti kamu gak ngurus pelayanan. Ya, kamu jangan bela diri, nanti Tuhan gak bela kamu. Baik, Om, itu gak pernah lupa, saudara. Nasihat itu. Ya, apa yang saya lakukan? Saya biarlah Tuhan yang bela. Karena pembelaan manusia itu terbatas. Ya, jadi yang saya lakukan adalah berserah. Sikap hati yang berserah. Ya, saudara, kalau memang saya dan istri yang salah, ya, maka saya yang siap-siap ditoki sama Tuhan. Ya kan begitu. Ya, jadi sikap hati yang berserah. Saudara, ini harus kita miliki sampai akhirnya ketika kita di sini dalam rentang waktu ini, dalam proses ini, di sini hati kita benar, sikap hati kita benar. Ya, sikap hati kita di sini berserah penuh kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan yang selanjutnya, yang terakhir. Sikap hati, coba kita baca lagi. Yakobus pasal 1 tadi. Yakobus pasal 1 tadi, ayatnya yang ke 5. Ayatnya yang ke-5, silakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, sikap hati yang terakhir adalah sikap hati yang percaya. Ya, sikap hati yang percaya. Jadi sikap hati yang benar dalam menghadapi proses. Ya, kemudian yang kedua tadi sikap hati yang mengerti terhadap proses itu. Ya, kemudian yang ketiga sikap hati yang berserah pada waktu menghadapi proses. Dan yang terakhir sikap hati yang percaya. Ya, hendaklah engkau memintakannya dengan iman. Nah, itu sikap hati yang percaya. Ya. Jadi yang saya lakukan, saudara, ketika saya menghadapi satu pergumulan, apapun jenis pergumulannya, selalu yang menjadi salah satu sikap hati saya, sikap hati yang percaya, kalau saya berdoa begini, ya, Tuhan, saya percaya Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah beri, walaupun belum ada di tangan. Ya, itu sikap hati yang percaya. Untuk bisa mengubah pencobaan menjadi kemenangan, keburukan menjadi kebaikan, maka sikap hati yang keempat ini kita meminta dengan iman. Sikap hati yang percaya, kita jangan bimbang, ya, jangan ragu, karena ayat-ayat selanjutnya mengatakan kalau kita bimbang, kita nggak dapat apa-apa. Orang yang mendua hati, orang yang itu seperti diombang-ambingkan ombak, ya, yang orang yang bimbang itu, ya. Orang yang bimbang itu mendua hati. Setengah percaya, setengah tidak. Itu bimbang atau ragu. Dan orang seperti ini, firman Tuhan berkata, nggak akan dapat apa-apa. Ya, nah, karena waktu saya tinggal 3 menit, saudara, saya akan berikan satu ayat terakhir. Ya, di dalam Markus tiba-tiba saya ingat ayat ini tentang hati yang percaya. Ini salah satu cara kita pada waktu kita berdoa dan setelah berdoa. Apa yang harus kita lakukan setelah kita berdoa? Markus 11 ayatnya yang ke 23 dan 24. Ini ayat yang sudah terkenal, saudara, ya, silakan dibaca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi,
maka hal itu akan terjadi bagi Ya, kalau nggak bimbang, kalau begitu percaya, maka apa yang dikatakan itu akan terjadi. 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, nah perhatikan ya, apa saja yang Anda minta dan doakan, percayalah ya percayalah, terus bahwa kamu telah menerimanya. kamu telah, nah ini perhatikan ya, telah. Ini pas, sesuatu yang sudah. Ya, jadi kalimatnya juga ini pas, apa itu? Past time, waktu yang sudah. Ya, past time, waktu yang sudah. Kamu telah. Jadi pada waktu kita minta dan berdoa, ini saya praktekkan bertahun-tahun. Kalau saya berdoa, ya, saya ingat ketika di Manado butuh ini butuh itu untuk membangun dan sebagainya. Ya, saya ingat saya waktu baru dinding belum ada atap, belum ada apa-apa. Hampir tiap malam saya ke belakang bawa gitar. Sambil nyanyi-nyanyi, ya, tengah malam kemudian saya berteriak sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk atapnya. Tuhan terima kasih untuk besinya. Ya, kan itu mesti pakai rangka baja. Ya, sementara duit enggak ada. Ya, dan saya bilang sama yang jemaat, sama para diaken, pokoknya saya tidak mau ada tiang tengah. Harus, wah Pak Gembala, mesti pakai rangka baja. Ya itu sudah. Kalau kayu nggak bisa, ya itu sudah besi. Ya mahal Pak, ya nggak apa-apa. Tuhan kita kaya. Ya, Tuhan kita kaya. Jadi setelah ngomong begitu, saya tanamkan iman sama mereka. Kalau malam saya ke belakang. Teriak-teriak sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk rangka baja. Nah, luar biasa. Ya, Tuhan pakai, ada satu orang simpatisan, orang Katolik datang ke gereja. Waktu itu masih sewa. Tiba-tiba dia ngomong setelah dengar informasi bahwa kita sedang membangun dan lagi membutuhkan itu. Dia ngomong sama bendara. Dan disampaikan bendara ngomong sama saya. Pak Gembala, semua besinya ditanggung sama itu. Loh, siapa dia? Ya, itu jiwa baru. Orang Katolik yang jadi simpatisan sampai hari ini, ya rajin. Dia sediakan semuanya, ya. Dia semua yang beli. Kenapa? Kalau saya ke belakang saya, terima kasih Tuhan, besinya sudah ada, padahal belum ada. Itulah prinsip iman. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan. Yang di sini telah, di sini akan. Ini kan kontradiksi ini. Tapi itulah prinsip iman. Prinsip dunia dapat dulu baru terima kasih. Tapi prinsip iman terima kasih dulu baru dapat. Kan begitu. Jadi apapun yang Anda minta, setelah minta sikap hati kita bagaimana? Percaya tidak? Karena ada orang berdoa setelah berdoa gini, Tuhan terima kasih Tuhan. Setelah keluar, iya ya. Apa dijawab ya? Iya ya. Apa Tuhan kasih ya? Justru setelah berdoa sikap hati kita harus kita perhatikan. Apakah masih tetap percaya dengan doa kita? Apa yang kita minta sama Tuhan? Saya selalu pegang ayat ini. Ya, kalau saya minta sesuatu kepada Tuhan dan luar biasa. Ya, percayalah kamu apa? Telah. Coba semuanya katakan sudah. Ya, sudah apa? Sudah kelamaan khotbah. Sudah apa? Sudah dijawab doa kita. Amin. Doa kita sudah dijawab. Ya. Doa kita sudah dijawab. Suami sudah bertobat. Istri sudah bertobat. Anak sudah bertobat. Nih, sudah. Baru nanti Tuhan akan. Dengar gini ya. Ini yang saya lakukan begini. Kalau saya sudah terima kasih sama Tuhan, lantas Tuhan gak kasih, Tuhan ingat ayat ini. Waduh, kalau aku gak kasih, aku berdusta nih. Kan ini hambaku percaya ayat ini. Hambaku sudah berdoa. Dan dia sudah terima kasih. Sudah dapat. Dan ayatnya bunyi. Karena hambaku sudah terima kasih, sudah dapat. Maka aku akan beri. Lah kalau aku nggak beri. Tuhan kan nggak mau menjadikan dirinya pendusta. Kalau kita bicara bodoh-bodohan begitu ya. Ya, dan Tuhan memang bukan pendusta. Apa yang dia janjikan pasti digenapi. Tinggal tunggu waktunya saja. Jadi mulai hari ini, apapun yang Anda doakan dan minta, selalu katakan terima kasih Tuhan. Walaupun belum ada di tangan. Terima kasih Tuhan sudah ada mobil di garasi. Walaupun garasinya saja belum ada. Ya, terima kasih Tuhan. Loh itu saya praktekkan saudara bertahun-tahun. Ya, dan luar biasa. Itu garasi mobil di Pastori di Pal 2 itu bisa isi 3. Dan sekarang Tuhan sudah isi 2. Loh luar biasa enggak Tuhan? Ya, Tuhan kasih 5 bulan lalu mobil baru.
Ya, karena mobil yang lama sudah hampir 12 tahun. Jadi jemaat bilang, kenapa enggak ganti mobil? Saya bilang, ya siapa yang enggak mau ganti? Ya, tapi kalau beli mobil kan enggak sama beli baju. Ya, saya bilang, ya sudah, nanti kita bantu. Ya sudah, kalau memang begitu. Ya, silahkan saja. Nah, puji Tuhan. Tuhan sudah kasih. Ya, jadi mulai hari ini apapun yang kau minta, setelah berdoa, genggam tanganmu. Dan katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kepada saya. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, permintaan saudara. Tapi apapun permintaan saudara, mari praktekkan ayat ini. Ya, tapi jangan lupa dengan sikap-sikap hati yang pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Sikap hati yang benar. Sikap hati yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan sikap hati yang berserah. Dan yang keempat, sikap hati yang percaya. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian yang tadi sempat saya nyanyikan tadi itu. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Dari atas, saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku penuh
Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, dan kami percaya apa yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami menyadari bahwa hidup adalah proses yang harus kami lalui. Itulah sebabnya kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun proses kehidupan yang mereka sedang alami hari-hari ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ada maksud dan rencana Tuhan yang besar. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu, dan kami percaya mujizat-Mu sedang Kau kerjakan melalui proses kehidupan, lembah-lembah kekelaman, penderitaan, persoalan hidup. Kami percaya semuanya bisa mendatangkan kebaikan bagi sidang jemaat-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ku renungkan betapa besar kasih karunia-Mu, saat ku berdiam di hadirat-Mu yang sungguh mulia. Tuhan, inilah hidupku, inilah hatiku, ku serahkan padamu. Bapa, ulurkan tangan-Mu, tuntunlah jalanku seumur hidupku. Saat ku renungkan betapa besar kasih karunia-Mu, saat ku berdiam di hadirat-Mu yang sungguh mulia. Tuhan, inilah hidupku, inilah hatiku, ku serahkan padamu. Bapa, ulurkan tangan-Mu, tuntunlah jalanku seumur hidupku. Inilah hidupku, inilah hatiku, ku serahkan padamu. Bapa, ulurkan tangan-Mu, tuntunlah jalanku seumur hidupku. Oh Tuhan, inilah hidupku, inilah hatiku, ku serahkan padamu. Bapa, ulurkan tangan-Mu, tuntunlah jalanku seumur hidup.